Kalau gue sih memang hampir semua komedian deket ya. Karena gue memang berangkat dari nggak punya grup. Jadi gue memang berangkat perorangan. Cuma gue ke Sanggar Betawi, terus sekarang aktif di Oplet Robet, terus di Lawak-Lawak sama Bang Komeng, sama Rudi Sipit, sama Faki, sama Bopak. Jadi hampir semuanya memang teman-teman, sama Jarwo apa segala macam, memang semuanya teman-teman deket. Cuma kalau sama Bopak itu gue lebih sering komunikasi karena kebetulan Bopak sendiri itu kan pedagang mobil-mobil tua nih. Jadi kalau mobil-mobil ada yang mobil tua, gue kebenaran punya yang gue mau jual mobil tua, gue laporan ke Bopak. Makanya gue lebih deket sama Bopak itu ya sebatas kecil-kecilan ada bisnis lah gitu. Bang Bopak dulu kan juga sempat jadi kuli katanya waktu dulu sampai sebelum tidak terkenal itu gimana Bang? Iya, jadi memang gini, sebetulnya jadi kuli itu untuk mensiasati. Jadi gue dulu kan berteater, jadi bini kan perempuan nih nggak pernah mau tahu, pokoknya lo bergerak lo mesti dapat duit gitu kan. Nah untuk mensiasati bahwa berteater juga biar dikit ada penghasilan. Nah gue tuh jadi kuli bangunan tuh gue selama 3 tahun. Nah dari hasil kuli bangunan itu yang gajinya per minggu, gue bilang bahwa itu bayaran teater. Untuk mensiasati bahwa berteater tuh akhirnya gue boleh gitu. Jadi memang kuli bangunan, jual ayam di Jatinegara, jual sendal di kereta. Jadi banyak pekerjaan yang memang gue syukurin dan gue berkahin di saat itu gitu. Jadi gue sebetulnya cuma mensiasati aja supaya bini nggak marah, kita berteater, kita ngelawak. Memang pada waktu itu kan bayaran juga ya tempo-tempo dikasih, tempo-tempo enggak, ngelihat job siapa yang ngajak gitu pada waktu itu. Bang Opi sendiri sudah lama kan udah komedian. Ada perbedaan nggak antara komedi zaman ini sama sekarang tuh? Ya sebetulnya sih komedi yang dulu sama yang sekarang sama-sama aja, tetap sama-sama ngelawak. Barangkali kalau yang dulu tuh kayak Jojon, Jayakarta Group, terus Esther apa segala macam yang udah pada nggak ada. Mereka pelawak-pelawak dulu mungkin ya, bukan berarti pelawak sekarang nggak disiplin. Mungkin kalau pelawak dulu itu misalnya hari Kamis mau main nih, hari Senin, Selasa tuh mereka udah ketemu untuk latihan gitu loh. Mungkin kalau yang sekarang juga begitu. Cuma kalau yang pelawak-pelawak dulu dia lebih disiplin untuk ngatur juk gitu loh. Ntar kalau habis gue ngomong ini lu ngomong gini, ntar habis gue ngomong gini lu ngomong gini. Jadi ada pertemuan sebelum pementasan. Kalau yang pelawak sekarang kayaknya kan begitu ketemu ya sudah jadi aja langsung, spontanitas aja di panggung. Sebetulnya sama-sama aja, cuma barangkali kalau yang dulu belum tapi repot, kalau sekarang udah sibuk begitu, barangkali cuma itu doang. Tapi Bang Opi ke anak-anak nurun nggak untuk komedian? Kalau anak-anak gini, kalau dunia kayak gue nih seniman ya, boleh kita anggap seniman, komedian, lawak segala macam, mungkin nggak sama umpamanya kalau gue jadi insinyur umpamanya. Gue sekolah di kedokteran, mungkin gue bisa langsung tuntun anak gue harus jadi dokter, atau gue tuntun anak gue jadi insinyur. Karena kalau seni kayak gue, kalau gue nggak lihat bakat yang ada sama dia, gue nggak bisa ajak dia tuh, dan dipaksa juga nggak bakal bisa gitu. Ayo ngelawak, ayo begini. Karena memang kehidupan kayak gue nih memang hidupan yang spontanitas gitu ya. Terus jam terbang apa segala macam, rasa malu apa segala macam, memang harus kita pelajarin itu. Jadi kita nggak bisa tuntun, harus ngikut anak kita. Kecuali kita lihat memang dia punya bahan, baru kita dorong gitu. Bang Opi sama Bang Bopak kan pernah senang barang itu. Senang barang itu seperti apa Bang Opi? Ya kalau gue sih sama Bang Bopak kalau main umpamanya mau ketemuan nih untuk minggu besok mau main sama Bopak. Paling sekarang gue memang udah WA-WAan sama Bopak, udah telepon sama Bopak untuk ngatur bagaimana nanti kita di panggung nih. Jadi memang gue sama Bopak selalu lebih sering untuk WA apa segala macam tuh lebih sering gitu. Bang Opi sendiri kan teman-teman komedian juga banyak nih yang turun sebagai caleg. Bang Opi sendiri pernah ada tawaran nggak atau terlihat gue mau deh? Ya sebetulnya gini, pernah juga dulu ditawarin ke satu tanda gambar yang nggak perlu gue sebut apa namanya. Cuman ya kita untuk jalin tali silaturahmi kan juga nggak ada salahnya. Barangkali kita bisa ketemu sama nuansa yang lain kan.
warna yang lain, apa salahnya gitu. Pernah juga dulu ditawarin dan pernah juga dulu bantu-bantulah bergabung gitu. Walaupun yang akhirnya kita dapat ilmu yang untuk kita mengerti lah. Mengerti untuk bergaul, cuman itu aja paling. Tapi itu tawarannya udah lama atau baru-baru? Udah lama waktu itu. Tapi untuk Bang Opi sendiri, kalau sebenarnya tertarik gak untuk kesana? Gue sih tertarik, cuma kan kita juga harus lihat kadar dong. Apa isi muatan kita nih? Kalau seandainya muatan kita kadarnya memang nggak ini, ya kita yang biasa aja gitu. Nggak harus lah gitu. Tapi Bang Opi pengen apa yang disampaikan Bang Opi untuk perwakilan-perwakilan teman-teman? Mudah-mudahan untuk teman-teman yang saat ini duduk di pemerintahan, jadi partai politik, mudah-mudahan insya Allah bisa menyuarakan hati nurani rakyat, mudah-mudahan bisa lebih mengerti apa yang rakyat mau, bisa lebih mengerti celoteh apa yang rakyat perlukan. Mudah-mudahan kita bisa ngatasinnya supaya NKRI jadi aman dan rakyat juga jadi sejuk hatinya. Itu aja. Bang Opi terakhir, harapan untuk komedian di Indonesia. Ya, harapan untuk komedian Indonesia, mudah-mudahan komedian tambah jaya, mudah-mudahan komedian tambah berkembang, mudah-mudahan komedian tambah sukses, mudah-mudahan komedian tambah kompak untuk jalin tali silaturahmi. Mari kita ajak tertawa NKRI. Oke. Oke, terima kasih. Makasih, Pak. Terima kasih.